Saya Moni Agnes Tamai, peserta apresiasi guru dedikatif tahun 2025, utusan SMK Negeri 1 Air Mandidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah video presentasi saya. Baktiku dimulai saat embun menyapa hingga surya merona. Siluet pohon asam samping tangga kelas kuliner yang selalu menemani sesi kelas hingga sore hari, di mana sinarnya mampu menembus jendela hatiku dan menghangatkan jiwa, serta menyinari wajah-wajah penuh semangat para siswa meski kadang dihiasi kantuk. Suara gesekan pena di atas kertas, diskusi seru tentang proyek praktek, atau tawa renyah saat saya menyelipkan canda di tengah pelajaran. Bau kayu dari meja kerja bengkel saat rapat wali kelas dengan jurusan otomotif, aroma solder yang memanas berbau dengan oli bekas di lantai, menghirup baut karatan kendaraan tua, sampai tapak licin hutan kenangan dan curam menuju kelas DPIB. Keramik retak digerus air depan kelas TITL, atau tanah basah setelah praktek lapangan jurusan akuntansi. Semua menjadi saksi betapa hidupnya proses belajar di sekolah saya, SMK Negeri 1 Ermadidi. Di sini teori bertemu praktek, daya memicu asa, soal beserta jawaban ulet berkreasi, dan mimpi-mimpi kecil mulai menemukan bentuknya. Setiap detik di kelas adalah kesempatan untuk menyentuh ranah masa depan. Satu langkah kecil setiap hari dengan asa yang melambung tinggi menghiasi hati jiwa muda yang sedang diajar. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning, guys. Down, please. Oke, terima kasih sudah dikasih sini. Sekarang kita melanjutkan materi yang minggu yang lalu tentang rekonteks. Sekarang kita akan belajar tentang rekonteks sekaligus gamification. Ya, apa itu gamification? Game edukasi akan membawa kita lebih mengerti materi kita pada hari ini. Oke, sekarang memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa membaca materi kita pada hari ini. Ya. Do you know about personal recount text? Ada yang tahu tentang teks recount? Ada yang bisa untuk membacakan hari ini presenting what is about recount text? Okay. Siapa please? Read it. Personal recount text is one type of recount text in addition to factual, autobiographical, literary, and historical recount. It retells the writer past experience with the aim to either inform or to entertain the audience. It often consists of orientation, series of events, and reorientation. Okay, thank you very much. Give applause. Thank you very much. Okay. Personal recount text is one type of recount text in addition to factual, autobiographical, biographical, literary, and historical recount.
Okay, thank you very much. Come here. Now, master. Teman, jadi kita belajar mana? Fast or slow? Jadi kebanyakan ada yang bilang slow, jadi slow. You wear shoes on them. Foot. People have two with one each side of the leg. You use them to see. Hair. Nose. On top of your body. Neck. Head. Hands. Yeah, you need to stand up. Legs. Torso. Okay, ayo apa kata sunanya? It connects the body to the head. Yeah. Okay, today we are going to learn about the descriptive text. We already divided our class into 7 groups. Saat ini kita dalam keadaan membaca diam teks deskripsi di mana siswa akan memirsa materi yang ada. Verbal intervention membuat siswa menjadi seorang yang active listening, mempermudah mereka dalam menyerap materi yang ada, khususnya teks dalam berbahasa asing, bahasa Inggris. Descriptive text. How often do you describe something in detail? Sometimes we are in a situation where we need to describe something in detail. Inside the envelope, you have everything that you already collaborate with your friends. Okay? Greetings. Okay, thank you very much. See you next time. Saya bermimpi suatu hari nanti, setiap siswa sekolah vokasi tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga berkarakter kuat, berempati, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Saya ingin melihat lebih banyak ruang kolaborasi antara industri dan sekolah, lebih banyak guru yang terus belajar tanpa lelah, mengajar tanpa pamrih, dan lebih banyak kebijakan yang memihak kepada pendidikan vokasi. Kepada siswa-siswa saya, terima kasih telah mengajari saya arti kesabaran, kegigihan, dan cinta tanpa syarat. Selama masih ada napas, saya akan tetap berdiri di sini dengan spidol dan hati, menyentuh masa depan, satu pelajaran, satu senyuman, satu langkah pada satu tujuan masa depan yang pasti. Mengajar adalah panggilan hatiku, dan ini adalah perjalanan terindah yang bisa saya bagikan sebagai pendidik. Mungkin saya tidak bisa mengubah semua anak, tapi jika ada satu yang berubah, itu sudah berarti segalanya. Mengajar bukan sekedar profesi, itu adalah panggilan hati. Selama 20 tahun berdiri di ruang kelas, saya menyadari bahwa setiap tatapan polos, setiap tawa, bahkan setiap air mata dari siswa-siswa saya, ini adalah alasan mengapa saya ada.